Saudaraku, tahun 2021 kita sudah lewati. Sekarang kita di tahun 2022. Saya melihat bahwa, dan kami mengalami bahwa rumusnya orang percaya adalah rumusnya Tuhan. Yang akan berlaku bagi kehidupan orang percaya adalah rumusnya Tuhan, bukan rumusnya manusia. Ya, 2019 itu di akhir, kalau tidak salah, itu adalah awalnya COVID. Ya, lalu dilanjut tahun 2020, lalu dilanjut lagi tahun 2021, lalu sampai hari ini. Ya. Apa artinya? Dari 2019, 2020, 2021 sampai 2022. Ya. Sampai hari ini saya masih ada, sampai hari ini kita masih ada. Terlalu banyak yang Tuhan panggil tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, bahkan tahun 2022. Nah, hari ini kita hari Sabtu ada di sini, kita masih bisa beribadah. Amin. Saudara-saudaraku, semua menghantam ya akibat COVID-19. Dia mempengaruhi segala aspek kehidupan. Ya. Dulu kalau orang beribadah pegang handphone dimarah-marahin ya. Sekarang setelah musim Covid semua harus pakai laptop, semua harus pakai teknologi. Ya. Ekonomi, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang gajinya dipotong, ada yang di PHK, ada pabrik yang tutup, ada perusahaan yang tutup. Dan saya, dan kami, dan kita, ya. Saya tidak tahu apakah kita mengalami yang itu tadi di PHK, ataukah perusahaan kita tutup, atau apa. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, tahun 2019, tahun 2020 itu perusahaan kami masih bertahan sampai hari ini ya. Gaji tidak berpengaruh, yang ada masanya naik gaji, yang ada bonus tetap dapat bonus ya. Sampai 2020, sampai 2021. Saya bilang sekali lagi, rumus yang berlaku buat kita adalah rumusnya Tuhan. Ya. Tahun 2021, saya pikir usaha kami yang baru, yang kecil itu, yang kami mulai, kami pikir dia akan tutup. Tapi apa yang terjadi? Malah musim PPKM dari bandara bilang nggak boleh tutup. PPKM itu. Sekali lagi saya mau katakan sama kita, rumusnya kita adalah rumusnya Tuhan. Hidup kita tidak tergantung oleh situasi yang terjadi di dunia ini, tapi hidup kita tergantung sama apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dalam masa yang sulit ini, yang sungguh tidak mungkin, saya mengalami sangat mungkin. Sampai hari ini. Ada masalah, ada tantangan? Ada. Ada badai, ada ombak? Ada. Semuanya ada. Tapi sekali lagi, tergantung siapa yang kita percaya. Dan itu saya sudah alami. Saya yakin saudara-saudara yang lain juga pasti mengalami. Sampai hari ini kita masih ada seperti itu. Dalam situasi sulit kita bisa menjadi berkat. Dalam situasi kekurangan, Tuhan pakai kita menjadi berkat. Bukan tentang seberapa banyak yang kita punya,
tapi seberapa mau kita dipakai oleh Tuhan. Kita nggak tahu selama musim COVID itu kita berapa kali ya bagi-bagi, saya lupa ya. Tapi bayangkan tuh, dalam situasi normal kita nggak bisa lakukan itu. Tetapi justru dalam keadaan yang tidak normal, malah Tuhan lakukan itu buat kita. Bayangkan. Jadi buat kita yang sekarang menghadapi masalah apapun, nanti ini akan nyambung dengan khotbah. Saya mau katakan sama kita, apapun masalah pergumulanmu hari-hari ini, saya mau katakan sama kita, hidupmu tidak bergantung sama masalah yang terjadi dalam hidup. Hidupmu bergantung sama Tuhan yang telah mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Sebab Dia bilang, memang hidupmu tidak bergantung itu, memang hidupmu bergantung sama aku. Dan saya masih terus menantikan apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin dalam hidup saya pribadi, dalam hidup saya keluarga, bahkan dalam kehidupan pelayanan kita semua. Dalam situasi sulit, saudara bisa menjadi berkat buat keluarga saudara. Dalam situasi sulit, saudara bisa menjadi berkat buat sekeliling saudara. Dalam situasi sulit, saudara bisa berkat buat bangsa ini, buat kota ini. Dan itu yang kita lakukan, itu yang dilakukan oleh iHope di tempat ini. Siapa yang buat? Tuhan. Bukan kita. Kita cuma alatnya. Kita dipakai oleh Tuhan. Sekolah yang di kolong tol, setiap minggu ada aja orang yang datang. Tolong. Saya mau katakan sama kita sekali lagi, ayo belajar bergantung sama Tuhan. Amin. Belajar bergantung sama Tuhan. Bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan hari-hari ini, lu masih hidup, lu masih makan, lu masih bisa ibadah. Hidupmu tidak bergantung pada situasi, hidupmu bergantung sama Tuhan. Tahun 2021, apa yang saya pernah pikirkan dari dulu, saya idam-idamkan dalam hati saya pikir nggak mungkin terjadi pada saat sulit ini. Tapi justru itu Tuhan kerjakan di tahun 2021, masa yang sulit. Amin. Sampai jam berapa kita? Hah? 10.30 ya? Ada contekan. Baru 1 hari lagunya, baru 1 hari. Kalau saudara punya apa? Saudara punya handphone, ya, carilah di YouTube, ya. Bukan lagu ini. Tapi cari di YouTube, tulisannya Pastor Amos Sarianja, PS Amos Sarianja. Nanti keluar semua, belajar lagu itu ya, supaya kita bisa sama-sama. Siapa tahu Tuhan, kerinduan saya adalah iHope punya rekaman sendiri. Yes, amin. Mau tanpa gitar, pakai gitar, mau tanpa musik, pakai musik. Yes. Pokoknya harus ada albumnya iHope. Pembelan juga jadi Pak. Cukup. Suara saya yang perlu didengar, bukan suara gitarnya. Oke, Pak Riko. Sungguh ku kagum akan Kau Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Sungguh ku takjub akan Kau Bapa, kasih-Mu kekal bagiku. Kaulah yang mengenal hidupku, lebih dari siapa. Kaulah
akan Kau Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, sungguh ku takjub akan Kau Bapa. Kasih kekal bagiku, Kau selalu ada bagiku saat semua menjauh. Kau hiburkan dan kuatkan saat duka dan lemah. Sungguh ku kagum akan Kau Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, sungguh ku takjub akan Kau Bapa. Kasih-Mu kekal bagiku, sungguh ku kagum akan Kau Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, sungguh ku takjub akan Kau Bapa. Kasih-Mu kekal bagiku, kasih-Mu kekal bagiku. Mari kita buka firman Tuhan. Mari kita buka kitab Pengkhotbah. Sudah ketemu, katakan amin. Saudara ada ketemu? Ya. Pengkhotbah Pengkhotbah 3 untuk segala sesuatu ada waktunya. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan all things are seasonal. Dari ayat 1 ya. Mari kita baca. Satu, dua, tiga dari ayat 1. Untuk segala sesuatu. Ini nggak ada pakai cuma kita doang ya. Oke. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Saya kirain untuk merompak ya, merampok ya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menarik, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidupnya. Ya. Kita kembali ke ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, there is a time for everything and a season for every activity. Kalau di sini dikatakan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan di NIV, and a season for every activity, ya, under the heavens. Ya. Hari ini judul khotbah kita adalah New Season and New Spirit. Ya. Apa itu New Season, New Spirit? Musim baru, semangat baru. Musim baru, semangat baru. Katakan sama-sama. Musim baru, semangat baru. Ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Musim baru, semangat baru. Hari ini, ya, di sini dikatakan segala sesuatu ada masanya untuk apapun di bawah langit ini. Tidak ada yang kekal di sini. Engkau tidak kekal beribadah di iHope. Saya tidak kekal di sini memimpin iHope. Pak Riko tidak kekal di situ di posisinya. Tidak ada yang kekal di sini. Ya. Kalau hari ini kita bersenang-senang, get ready karena musim akan berubah. Ya. Bersiap karena musim akan berubah. Ya. Kalau hari ini engkau sedang sakit, bersiap juga karena musim akan berubah. Kalau hari ini engkau sedang bekerja keras, ya, bersiaplah karena musimnya akan berubah. Ya. Kalau kau hari ini sedang mencari pekerjaan, bersiaplah karena pekerjaan akan Tuhan berikan kepadamu. Amin. Kalau hari ini engkau sedang enak-enak misalnya, ya, ingat musim akan berganti. Kalau hari ini engkau sombong, ingat musim akan berubah. Kalau hari ini, ya, engkau pikir engkau sedang enak-enaknya, ingat musim berubah. Roda berputar. Jadi nggak ada yang abadi. Kalau ada orang sombong, ingat, ya, kita juga nggak usah ngotot-ngotot sama orang sombong, biarin aja musim akan. Ya, apalagi semuanya pasti ada masanya, pasti ada musimnya. Bagi engkau saat ini sedang mengalami masalah-masalah yang sulit, saya mau katakan sama engkau hari ini, ingat musim berubah. Lalu bagaimana cara menghadapinya, Pak, dalam situasi apapun? Ya. Di musim baru, di semangat baru hari ini, saya mau setiap kita siap menghadapinya. Saya mau setiap kita semua yang ada di tempat ini mengatakan bahwa saya siap untuk musim yang baru ini. Nggak usah ditungguin, musimnya pasti berubah. Nggak usah ditungguin, musim pasti berganti. Ya, nggak usah kita tungguin, ya, bro. Nggak usah kita tungguin nanti akhir tahun. Setelah akhir tahun jadi apa? 2020. Nggak usah ditungguin. Ya.
nggak usah ditungguin. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa, ya, bagaimana kita bisa mengatakan musim yang baru ini dengan semangat yang baru? Ya. Di pengkhotbah dikatakan, ya, segala sesuatu ada musimnya. Ya. Dan untuk apapun yang akan kita kerjakan, dalam bahasa Inggris dikatakan tadi, ada masanya di bawah kolong langit. Ya. Bagi seorang petani, yang paling dia rindukan musim apa? Musim menuai, musim panen. Ya. Tapi tahukah kita, ingatkah kita bahwa untuk mengharapkan yang namanya musim panen, kita harus melalui proses yang panjang. Bukan cuma proses yang panjang, keringat yang panjang. Apalagi usaha yang panjang. Ya. Usaha yang serius. Hari ini kita menantikan musim panen, tetapi untuk sampai di musim panen, kalau kita pengen dapatkan apa yang kita bayangkan, maka harus kita mulai dari apa? Mulai dari Tuhan. Mulai dari siapa? Kalau orang mau bertanya, yang diharapin apa? Hah? Mau mulai yang diharapin apa? Di kampung saya, kalau lu nggak punya, kalau hujan nggak turun, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya dimulai dari Tuhan. Yang datang hujan siapa? Yang kasih benih siapa? Hah? Dimulai dari Tuhan. Tuhan, ini waktunya. Kayaknya kami musim panen sudah selesai. Setelah musim panen sudah, habis itu nanti mau musim baru lagi. Apalagi nanam lagi. Tapi sebelum nanam tulang, Tuhan, bagaimana bisa? Jadi tulang sih. Hah? Bagaimana bisa? Kalau saya nggak punya air, Tuhan turunkan hujan. Ya. Tuhan turunkan hujan. Tuhan juga ngerti musim. Ya. Coba kalau Tuhan turunkan terus, musim hujan terus. Hah? Bukan cuma banjir. Orang zamannya Sinu. Hah? Kelelep. Hah? Jakarta kemarin tahun 2000 berapa? Cuma seminggu kali hujan turun. Udah sampai di rumah. Ya. Tapi karena Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, dia mengerti musim. Dia yang buat musim. Ya. Saat di sini musim dingin, di sana musim kemarau. Saat di sana musim kemarau, di sini musim dingin, atau sebaliknya. Kalau semua musim kemarau apa? Semua es mencair semua. Apa yang terjadi lagi? Tenggelam. Eskimo juga mencair. Nah, untuk menuju satu musim yang baru, berarti kita harus perhatikan musim-musim yang sebelumnya. Kalau kita nggak perhatikan musim sebelumnya, cuma ngarapin musim panen, musim menuai, ya kita nggak bakal dapat apa-apa. Ya, begitu hujan turun, yang kita persiapkan, kita udah siapkan benih yang terbaik. Ya, baru siapkan benih, ya, lalu persiapkan tanahnya. Lalu kalau menanam padi, disiapkan benih yang terbaik, lalu disiapkan tempat yang terbaik untuk benihnya dulu, ditaruh di situ benihnya, begitu benihnya tumbuh bagus, baru nanti dicabutin lagi. Setelah dicabutin lagi, persiapkan tanah untuk dia ditanam. Sawahnya udah dikerjain, semuanya keringat. Habis itu apa? Nanti begitu udah tumbuh, ya, kita nggak ngarapin hujan terus. Kalau hujan terus, tenggelam itunya. Baru yang kita tanam satu-satu itu tenggelam karena kebanyakan air. Nggak bisa juga. Setelah itu apa? Udah nanti tumbuh. Habis itu tumbuh lagi rumput-rumput liar yang lain. Kita harus kerjain lagi. Setelah itu apa lagi? Nanti begitu dia tinggi, kita harus perhatikan apakah kita harus semprotkan apa yang namanya hama, kita nggak tahu dari mana datangnya. Nah, habis itu apa? Begitu pelan-pelan, udah gede, baru udah kelihatan bulirnya. Ya, bulirnya begini. Begitu berisi dia begini. Hah? Habis itu apa lagi? Udah kelihatan bulirnya. Kalau kita nggak jagain, ada tikus, ada apa lagi? Ada burung. Apa lagi?
macem-macem. Peliharaan orang lah nanti, kebunnya orang, sapi orang datang ke tempat kita. Habis nyasar itu. Habis itu apa lagi? Hah? Begitu udah mulai menguning, harus dijagain, makin sering dijagain, kalau nggak habis. Apalagi manen aja capek. Kalau di kampung saya belum ada itu mesin-mesin, waktu dulu masih ambil dulu padinya baru diginiin. Gitu loh. Nah, sampai musim yang tadi yang dibilang panen, habis itu apa? Lu nikmatin, katanya tadi di sini. Enak. Kalau saya di kampung, meskipun kita petani, yang kita sering banget kita makannya bukan beras. Terus dulu. Biar nanti saya teriakin dari sini. Ya. Dah. Musimnya sampai di musim panen. Musim panen emang bisa langsung berhenti? Enggak bisa. Paling juga beberapa lama lu bisa bersenang-senang. Nanti musimnya datang lagi. Wah, kalau musim hujan, oh berarti waktunya untuk memulai lagi. Seperti itu. Ya. Jadi percayalah, ya tidak ada yang kekal di situ. Habis musim ini, musim. Habis musim ini, musim ini. Habis musim ini, musim ini. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita berhasil di dalam setiap proses ini. Itulah yang disebut dengan pengelolaan. Itulah yang disebut dengan pengurusan, diurus dengan baik. Kalau tadi di musim awal hujan turun dulu, kita benahi tanahnya, kita siapkan benihnya yang terbaik, ya kan? Diurus mulai dari situ sampai nanti di sini, ya. Orang kalau sudah panen juga, udah panen, musim menuai, musim panen, begitu dapat hasilnya. Kalau kita juga nggak mengelola hasilnya dengan baik, ya kita juga 1 tahun ke depan, 6 bulan ke depan, kita juga sengsara. Jadi setiap musim ini harus dikelola dengan baik. Musim menanam harus dikelola dengan baik. Musim membesarkan harus dikelola dengan baik. Musim ini harus dikelola dengan baik. Musim ini harus dikelola dengan baik. Sampai nanti lagi musim menanam, semuanya harus diurus dengan baik. Ya, supaya hasilnya itu bukan cuma hasil doang, tapi buat kita bisa menjadi berkat buat sekeliling. Kan itu tujuannya. Kalau untuk jadi berkat buat dirimu doang, Tuhan nggak bakal hadirkan kita di sini. Halo, benar nggak? Kalau cuma buat diri kita, nggak mungkin kita dihadirkan ke sini. Makanya jangan jadi orang jangan pelit. Karena lu dihadirkan di sini bukan untuk diri lu. Kalau untuk diri lu doang, kan untuk dihadirkan. Oke? Sejauh ini ngerti? Halo? Ya, airnya dari Tuhan. Apa lagi? Hah? Benihnya dari siapa? Dari Tuhan. Terus apa lagi? Tanahnya dari Tuhan. Apa lagi? Hah? Paulus yang menyerang? Apolos yang menanam, Paulus yang menanam, Apolos yang menyerang. Dengarin baik-baik. Apa artinya? Akhirnya dikatakan apa? Pada akhirnya Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi airnya dari Tuhan, tanahnya dari Tuhan, benihnya dari Tuhan, apa lagi? Itu tadi apa? Pertumbuhan dari Tuhan. Hah? Pernah nggak lihat pohon nggak berbuah? Pernah. Lalu kita bilang jantan kali ini, gitu. Pernah kan begitu kan? Jantan kali ini pohonnya nggak berbuah. Hah? Udah habis itu apa? Keluarlah bunga, keluarlah biji, keluarlah buah. Yang bikin berbuah siapa? Berbuah itu adalah proses dari pertumbuhan. Nah, semua ini Tuhan kasih. Kalau nggak dikelola, kalau nggak diurus, jadi pagi saya diskusi dengan istri saya di mobil, ya kita lagi ngomongin kok kayaknya ada orang gitu ya dari dulu begitu aja, kayaknya begitu aja, ya dari glodok masih begitu, bukan tambah baik.
Terus pas ditanya, saya mau seperti Tuhan Yesus Pak, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Lalu saya bilang sama istri saya, Tuhan kasih hikmat. Ya, kalau kita melihat orang begitu-begitu aja, ya, akhirnya kita menemukan sesuatu. Keluarlah kalimat no wonder. Apa no wonder? See, you have a good English, right? Apa? Bahasa Inggris. Nggak heran lah, ya? Bener nggak? Begitu lo lihat hidupnya, lalu lihat hasilnya, maka kita akan berkata, oh pantas. Nggak heran lah. Ngurus waktunya nggak bagus, ngurus tubuhnya nggak bagus, ngurus rumah tangganya nggak bagus, ngurus makannya nggak bagus, ngurus ininya nggak bagus. Keluarlah kata no wonder. Pantas lah, nggak heran lah, nggak salah. Orang di dunia ini kalau mau jadi karyawan, karyanya pengen yang terbaik dong. Ya pengen gitu loh, masa maunya yang nggak terbaik. Caranya gimana? Tes, wawancara, dan lain-lain. Tapi itu juga kita masih bisa dikibulin. Pada akhirnya di mana? Begitu kerja, akhirnya bilang, oh pantes, no wonder. Ya, kalau ketemu teman yang begitu ya, orangnya begitu-begitu aja, kayaknya nggak ada perubahan, gitu-gitu aja terus. Dari Glodok sampai Lokasari, sama, nggak ada berubah. Ya. Jadi buat kita semua yang ada di tempat ini, nggak ada waktu terlambat. Ayo, mungkin selama ini ada kita yang salah urus. Dengarin baik-baik. Mungkin ada yang kita salah urus. Apakah kita salah urus suami kita? Apakah kita salah urus istri kita? Apakah kita salah urus anak-anak kita? Apakah kita salah urus dengan uang kita? Apakah kita salah urus dengan hubungan kita dengan orang lain? Apakah kita salah urus dalam bersosialisasi? Apakah kita salah urus dalam berhubungan dengan Tuhan? Apakah kita salah urus hubungan kita dengan keluarga kita yang lain? Ini bukan cuma buat kita, tapi buat saya. Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang bisa kamu urus. Amin. 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 Ada orang bilang, berdoalah, maka kamu akan mendapatkannya. Tuhan mau duit 1 triliun. Tuhan mau punya istri yang kedua yang bahenol. Saya mau katakan sama kita, bukan apa yang kamu doakan yang akan Tuhan berikan. Saya ulangi sekali lagi, bukan apa yang kamu doakan yang akan Tuhan berikan kepadamu. Tuhan akan memberkati apa yang bisa kamu kelola. Amin. Tepuk tangan cuma satu. Tuhan akan memberikan sesuatu yang bisa kamu urus. Ya. Tuhan rindu pengen punya usaha sendiri Tuhan. Ya lo bekerja sama orang gak bener, gimana lo mau dikasih usaha sendiri? Jadi karyawan yang gak bener. Orang yang karyawan bener, tiba-tiba dia bikin usaha baru, berhasil. Kenapa? Karena dia mengelola yang bukan miliknya, dia bisa dipercaya. Apalagi mengelola yang dia punya. Andre, mainkan Andre, mainkan. Jadi berhenti menjadi orang Kristen. Doa saya nggak dijawab, doa saya nggak dijawab. Jawab nggak dijawab. Buktinya sampai sekarang nggak dijawab. Hidupnya yang sekarang lo nggak urus. Apalagi kalau dikasih lo mobil. Setiap bangku gitar Spanyol semua. Wis. Ya, jadi hari ini musim baru, semangat baru. Kenapa kita harus semangat?
Karena kita tahu bahwa Tuhan yang menyertai kita. Makanya kita harus semangat. Kalau hari ini lo bisa dipercaya dengan hidup yang sekarang, percayalah, selanjutnya Tuhan akan berkati yang lebih baik. Tapi yang sekarang dulu nih, yang sekarang dulu. Apa yang ada padamu, urus dengan baik. Tuhan mau serius, mau menikah, ya hubungan yang sekarang aja dengan pacarmu lo gak bisa urus dengan baik. Tuhan pengen punya usaha sendiri, ya elah, lo kemarin dikasih gaji UMR aja gak bisa dipercaya, gimana mau bikin usaha sendiri? Ayo, Bapak Ibu Saudara semua. Pertama, setiap musim pasti berganti. Musim pasti berganti. Ya. Dalam setiap, kalau kita sudah tahu musim pasti berganti, tidak ada yang terlalu disedihkan kalau kita sedang menghadapi masalah, karena itu cuma sebentar. Kalaupun engkau senang-senang, tidak ada yang perlu lo banggakan, karena itu cuma sebentar. Caranya gimana? Maka semua yang Tuhan kasih dalam hidupmu, kelolalah dengan baik, urus dengan baik. Urus dengan baik. Ya, kita nggak perlu contoh dari luar, kita contoh di dalam aja. Ya, ada Sis Dia di sini, ada Bro Jody di sini, ada Pak Riko di sini. Dulu ada Ian. Ya. Saya mau katakan sama kita semua, itu yang kita sudah alami. I hope dari tahun 2005 sampai sekarang, 2006 maaf. Kita mah nggak pinter-pinter amat, kita mah nggak kurus-kurusan, nggak suci-suci amat, tapi kita berusaha mengelola apa yang Tuhan percayakan itu. Gara-gara COVID, bayangkan, gara-gara COVID kita jadi 2 kali ibadah. Ternyata 2 kali ibadah pertama juga penuh. Nanti ibadah 2 penuh lagi. Berarti bulan tahun yang akan datang 3 kali ibadah. Ya, jadi oke, setelah itu musim pasti berganti. Ya, musim pasti berubah. Setelah itu Tuhan mau dalam setiap musim ini kita setia. Kita urus dengan baik. Urus dengan baik. Pertumbuhan dari siapa? Tuhan. Hujan dari siapa? Tuhan. Panen dari siapa? Tuhan. Benih dari Tuhan. Apalagi pertumbuhan dari Tuhan. Nah, bagaimana dia mau bertumbuh kalau tidak ada yang urus? Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberkati kita lewat bagaimana kita mengelola. Ya. Jadi tahun 2022 katanya tahun tantangan. Tahun 2021 kita sudah lewat. Dan saya keluarga secara pribadi dan juga pengurus mengalami hal yang luar biasa dalam situasi yang orang bilang musimnya bukan musim yang baik. Dan kita berharap semua kita bisa juga mengalami hal yang sama. Caranya bagaimana? Mari kita urus semua yang ada dalam hidup kita hari ini. Apakah itu keluarga kita, apakah itu pekerjaan kita, pelayanan kita, semua yang Tuhan percayakan. Ya. Tuhan Yesus katakan pada murid-muridnya ketika mau makan 5.000 orang, Tuhan, kita nggak punya makanan. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus kasih dia makan. Artinya duit ada, tapi duit ada bukan juga jaminan, karena 3 hari perjalanan mau beli. Ya. Tapi setelah itu apa yang ada padamu? Cuma ini Tuhan, tangan Tuhan turun memberkati. Ada orang yang mau dipakai, tangan Tuhan turun memberkati. 5.000 orang makan kenyang, lebih banyak lagi. Saya mau katakan sama kita, bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa mau yang ada ini kita pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.